Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal tamassuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Shalawat bil qulub. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, menjaga kita dari penyakit hati, penyakit dohir. Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan jikalau ada yang sakit, dijadikan sakitnya sebagai kesabaran dan penebus dosa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Shalawat bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Lisiyati wa salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita masih diberikan usia, masih bisa diberikan nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri ini semuanya. Amin Allahumma amin. Kita menyelesaikan Ramadan dan diizinkan masuk di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan dan Syawal tahun depan. Amin Allahumma amin. Karena pertemuan pertama saya gunakan untuk muhasabah, untuk diri saya, untuk kita semuanya. Muhasabah itu grayangi awake dhewe. Muhasabah niku introspeksi diri, renungan. Wis gampangan nggih. Mengingatkan kepada saya dan kepada semuanya, karena di momentum bulan Syawal ini adalah momentum di mana Allah akan melihat hasil kita. Jadi kalau kita lihat ben gampang nek mulih dari sini it gitu nggih. It niku I sama D nggih. Oh it nggih. I yang pertama itu istiqomah. Allah akan melihat kepada kita setelah ini di bulan Syawal dan seterusnya ini 11 bulan selanjutnya ini tentang istiqomah.
Wabut Bapak Ibu nggih. Istiqomah niku wabut banget. Makanya jenengan nek madosi wali-wali zaman saniki Bapak Ibu, jenengan madosi keramat kados saniki, golekno aku wong sing iso mlaku ning laut, ning banyu, golekno aku wong sing iso ngrubah wit aren dadi emas, golekno aku wong sing iso mlaku cuwepet. Yang itu dimiliki oleh para wali-walinya Allah dulu, sing kita sebut dengan karomah. Dhisik mboten wonten kendaraan, tapi wujud mlaku niku kaya nglempit bumi. Copet mlakune ngalahno bis, ngalahno Alphard bereng gak usah kendaraan nggih. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang oleh Allah hal-hal itu sudah tergantikan. Kalau dulu sulit kita mendapatkan perjalanan cepat, saiki ono mobil banter, ono tol piring. Oh, Jakarta 8 jam, 7 jam wis tutup. Kalau dulu jadi banyak ya. Kalau dulu kita melihat keramat-keramat apa? Sekarang oleh Allah yang dimunculkan itu adalah para tukang sihir. Ngapunten. Saya nyebutnya tukang sihir. Tukang sihir itu apa? Pesulap dan lain sebagainya. Jadi ngerubah apa? Sehingga para orang-orang salih dan salihah, para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah tidak diberikan hal itu. Tidak diberikan hal itu. Nek diberikan kok podo cah mbek pesulap kae. Podo cah. Weh, jadi wis tidak sesuatu yang membedakan antara orang salih dan tidak. Tetapi di akhir zaman seperti saat ini ukurannya adalah istiqomah. Sehingga dikatakan istiqomah itu afdol karamah, keramat yang paling afdol. Istiqomah itu berat. Saking pengennya wong tua dijenengi anake Siti Istiqomah. Jenenge tok istiqomah, tapi angel. Wangil banget Bapak Ibu, nggih. Karena sulit, Allah tahu kita kesulitan. Maha Rahman Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah, Maha pedulinya kepada kita. Dilatihlah kita untuk istiqomah. Masuklah bulan Ramadan, sing ganggu istiqomah iku setane dicancang. Sing menyebabkan istiqomah terhambat iku kebukain rokok, tutup pintu rokok. Sing garakno gampang istiqomah itu hembusan angin surga, buka surga. Wes disiapkan segala stimulan ini disiapkan. Setelah itu dibuatlah nuansa Ramadan. Ada tarawih, ada puasa, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari makan minum. Ono tadarus Quran yang dibuka tiap malam diperdengarkan. Sholat tarawih yang begitu banyak dilakukan tiap malam. Berbagi buka. Ini tidak lain adalah upgrading, pelatihan dengan judul istiqomah. Bukan hanya sehari 2 hari. Biasanya wong pelatihan setelung dino wis blenger tatat. Biasane wong niku lho nggih pegawai nek wis upgrading niku peningkatan skill, kemampuan. Ini dilatih oleh Allah bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 30 hari. Selamat datang peserta pelatihan istiqomah selama 30 hari. Dengan disiapkan fasilitas, umpama kita logikakan disiapkan hotelnya, disiapkan fasilitasnya, wis pokoknya ATK-nya, kursinya disiapkan semuanya tadi. Saya ditutup pintu neraka, setane diikat. Ini penunjang semuanya sudah disiapkan semuanya sama Allah. Seperti halnya ketika kita pelatihan di hotel, enak kursine AC, wis. Setelah kita menyelesaikan pelatihan 13, bahkan sama Allah sak sangune Bapak Ibu. Saya kalau nganalogkan pelatihan kan biasanya ono wong sing takok, "Entuk sangu piro?" Nah, transporte piro biasanya. Sama Allah dikasih sak sangune.
THR. Oh. Tidak akan muncul THR kalau tidak di bulan Ramadan. Iku minangka sangune. Bukan hanya itu, yang semula makan 3 kali, Ramadan makannya menjadi 2 kali. Kalau 2 kali, ono Ramadan mangane tetep 3 ki ono. Sebuka ngemari traweh pe turu ambek sahur. Dadi padha wae. Asline mangane ping pindho. Dari pengeluaran 3 kali makan, misal setiap makan misal nggih, setiap makan 20.000 60.000. Misal Ramadan cuma 2 kali 40.000. Kan ada penghematan sepertiga. Logikanya. Anggap saja ini adalah fee dari pelatihan ditambah THR. Bukan hanya itu, bahkan kalau orang cerdas cerdas loh nggih. Orang yang cerdas dia akan menghadiri masjid-masjid yang disediakan buka bersama supaya penghematannya menjadi 66% atau 2/3. Cuman bondo sahur. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu halal. Sehingga apa? Oleh Allah wis dilengkapi kuwabeh. Ini saya analogkan ke upgrading ya, saya analogkan di pelatihan gitu. Sehingga pelatihan istiqomah 30 hari sak sangune. Wis, keluarlah kita dari bulan Ramadan. Muaddak ya Ramadan. Sekarang dilihat sama Allah. Kalau guru ki ono in be on. Prakteke. Wis dilatih ya, sudah sekarang silahkan diterapkan. Seret metu di bulan Ramadan. Itu ada ya, ada lah banyak. Ada yang tanggal 1 Syawal itu yo langsung balik maneh tangine mari subuh. Oh no. Jadi 30 hari yang dibiasakan bangun sebelum subuh jam 3. Begitu tanggal 1 Syawal riyoyo nih lho. Riyoyo tanggal 1 Syawal iku tangine balik maneh mari adzan. Padahal 30 hari dilatih istiqomah untuk bangun sebelum subuh. 1 Syawal itu ya ada sing ketika Ramadan itu sregep berbagi. 1 Syawal ora metu blas. Misale lho nggih. Wes pokoknya kita bisa melihat ini untuk saya sendiri, untuk kita semuanya. Kadang saya Allah wabot nggih. Berarti benar-benar ketika setan itu dilepas. Ketika pintu neraka kembali dibuka, pintu surga tidak lagi dibuka terus, buka tutup. Ketika kita keluar dari hotel setelah pelatihan, ketika dilatih manggut faham, wes diterangno iso, catetane lengkap, mulai wis pede-pede yo, bareng balik ning pabrike, balik di tempat kerja, bingung. Apa nerapno kabeh iku kangelan. Wajar, saya katakan wajar, karena Allah pun tidak ingin kita berubah drastis. Buktinya apa? Tidak boleh traweh di luar bulan Ramadan. Jenengan kok saiki traweh? Untuk menambah semangat kita ibadah, mari kita traweh di luar bulan Ramadan. Mboten angsal. Artinya apa? Semua yang ada di Ramadan belum tentu di luar Ramadan bisa berlaku. Jenengan traweh, Ustaz dulu saya Ramadan gotang siji traweh, saiki petak kodoi, tidak bisa. Enak tenan kodok traweh, tidak bisa kodok traweh. Puasa oke. Ketika kita keluar dari Ramadan, kita sudah dilatih 1 puasa 30 hari. Pertanyaannya setelah ini, apakah kita akan mencoba untuk belajar puasa sunnah? Selama Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk berbagi takjil, taurut sore, berbagi takjil, dimintai masjid yang dalan-dalan, masya Allah, zakat, masya Allah. Pertanyaannya, apakah setelah kita keluar dari Ramadan, apakah kita menutup rapat dompet kita? Apakah kita tidak mengeluarkan lagi? Keluarkanlah walaupun sebulan sekali, selesai gajian. Mari untuk gaji langsung hari itu kita keluarkan. Walaupun sebulan sekali. Syukur-syukur seminggu sekali. Seminggu sekali, sepekan sekali, tiap hari apa Ustadz? Orang Jawa mengajarkan di hari kelahiran.
Makanya hari kelahiran Nabi Senin ana poso. Kula lahirnya dina Rebo Ustaz, jere wong Jawa wetone. Bancaan wetone. Saiki wetonmu, Cung. Saiki wetonmu, Nduk. Itu tidak lain tujuannya adalah sebenarnya bukan wetone nggih, tapi keluar sedekah dan bacaan kayak cah yatim. Saya masih ingat, masa ditinggalkan orang tua saya. Bacaan cah yatim, wetonmu saiki. Lah, weton itu serapan sekali. Minimal serapan sekali dalam dulu kan tidak mengenal gaji nggih. Orang dulu kan tidak mengenal gaji, kenale weton. Kita bisa sampai pekan sekali, misalnya lahirnya hari Ahad. Setiap hari Ahad kita keluarkan. Kenapa sedekah hari ini? Karena saya bersyukur saya dilahirkan hari Ahad. Saya bersyukur saya dilahirkan hari Selasa. Bisa setiap Selasa ning masjid nglebokno kotak, ngleboknone tiap dina Selasa tok. Mergone hari lahirnya hari Selasa. Ndak apa-apa. Itu nggih. Jadi apa tadi puasa? Monggo setelah ini ndak bisa puasa sunah Senin Kemis nggih puasa nih syukur-syukur Senin Kemis ayamil bid gak iso Senin Kemis tok ndak iso poso-poso hari penting. Hari penting itu mungkin diuji sama Allah waktu dekat ini adalah Muharram Dzulqa'dah Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu termasuk Asyurul Hurum. Asyurul Dzulqa'dah niku mantun Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku Asyurul Hurum, bulan hurum yang disunahkan puasa. Nanti dikuatkan lagi di Dzulhijjah ana poso jenenge poso Tarwiyah Arafah. Nek mboten saged Senin Kemis ayamil bid, Senin Kemis tok. Ora iso nggih mungkin saiki wonten poso Syawal ngeten 6 hari bulan Syawal. Mungkin nek mboten saged nggih poso Arafah Tarwiyah. Mboten saged pendet Arafah. Mboten saged pas prei misalnya ibu-ibu. Walhasil ojo sampai bapak-bapak sing ra duwe utang poso. 11 bulan niki ora tahu poso sunnah. Misalnya, berarti ini gagal. Materi tentang puasa di dalam pelatihan istiqomah bulan Ramadan, materi tentang puasa kita gagal karena kita tidak melakukan keistiqomahan. Katanya Nabi afdolul a'mal abatadumu wa ada walibain kola. Amal yang paling afdol adalah amal yang rutin wa in kola, walaupun sedikit. Ustadz, saya punya rutinitas puasa sunnah. Alhamdulillah. Nopo? Poso Arafah. Tok. Saya itu posone tiap Arafah tok. Enggak apa-apa. Wa in kola. Syukur-syukur ditambah tarwiyah, syukur-syukur ditambah Senin Kemis ayamil bid, tergantung kemampuan kita masing-masing. Tapi nek wonten tiyang mantun Ramadan 30 hari poso rutin jegrek Masya Allah, medal Ramadan 11 bulan belas tiang jaler nggih, tiang jaler. Makanya wong wedok niku nggih ana minuse ana pluse. Minus niku poso Ramadane mesti kroak mergo prei. Plese mesti ngondoke kok digolek poso sunah dibarengno. Tak poso Senin Kemis misan mbek kodok. Dadi mesti wong wedok niku di luar Ramadan mesti poso. Mergane nyauru utang. Nek wong lanang Ramadan 30 hari jegrek poso 11 bulan iki kok ana wong lanang sing belas ora tau poso sunnah 11 bulan, maka materi pelatihan istiqomah di bulan Ramadan bab poso gagal alias tidak bisa mengamalkannya. Materi berbagi tadi nggih. Niki nggih ngelingake teng kula. Berbagi, kalau di bulan Ramadan kita berbagi takjil napa, ayo. Monggo sebulan sekali pendak gajian. Wis mboten weton, mboten napa-napa. Karena dulu pakai weton karena durung ono gajian. Oke, saiki nek pas wetone ternyata tanggal tua. Ustaz, pas wetonku tanggal tua. Pakai ini aja, pakai gajian saja. Pakai gajian, oke. Pakai gajian. Nek nganggo weton nggih monggo. Sae sedaya sae.
Sing gak sae ku sing gak gelem metu duwike. Oke, terus niku saged sepekan sekali. Sepekan sekali. Bingung wis angger Jumatan mawon. Ampun Jumatan bondo awak tok. Mbah nyangking 2000, mbah 1000, mbah 500 kasarane. Mosok tat nyangking 500 timbang ora? Ana wong godhek 500 Jumatan, diawasi gurine. Lebone kok 500. Dekne ora ngleboni, tapi komentar. Ora ngleboni tapi komentar. Mending sing pundi? Mending sing leboni 500 napa sing komentar tapi ra leboni. Dadi wong niku nek nuruti masyaallah nggih pokoke angger Jumatan saat kula tak nggawa nggih monggo. Mbah 2000, mbah 1000, mbah 5000, mbah 10000. Niku sesungguhnya kembali ke kita. Puasa sunnah kita kembali ke kita. Sedekah kita kembali. Kok ana uang Ramadan Masya Allah takjil, zakat, berbagi Masya Allah. Begitu metu Ramadan bar wes dompetnya tutup rapat. Ora tau ngetokno sedekah belas 11 bulan. Maka materi tentang berbagi atau sedekah di pelatihan Ramadan bab istiqomah gagal. Niki makanya kadang lo ya Allah cah abot Bapak Ibu abot. Makanya saking abote kula niku niki berbagi nggih, berbagi napa monggo jenengan nek niru. Saking abote kula mikir ya Allah, piye carane yo, piye carane. Akhire kula niku ndamel umplung Pak Bu teng griya. Umplung elek gak penting mereke umplung, pokoknya umplung elek, umplung bekas cat bekas apa niku kula nu tumbas sing 5000-an atau 4000-an niku lho. Tak tulisin ning kono sedekah. Kalau selama ini kita bingung kalau mau sedekah harus ke masjid, kalau mau sedekah harus nyari orang. Saya persempit itu semuanya di tempat di kamar saya harus ada kotak amal. Tak tulisi sedekah. Sehingga ketika saya tidur-tiduran kok kepikiran sedekah, saya langsung bangun, ngambil uang, masukkan. Pagi habis sholat subuh, ambil uang berapa, masukkan. Tapi ampun dienggo ngopi lho nggih. Kok dienggo ngopi? Dijoli ra apa-apa, dijoli, dihitung, dijoli ra apa-apa. Tapi ampun didamel selain sedekah. Tak klumpuke, mungkin wis akeh ditokno. Wis akeh ditokno. Tapi intinya satu, kemudahan kita untuk bersedekah. Kadang kan kepikiran, iya cah, aku sesuk pe sedekah, lali gak nggo duwe. Sesuk lali alasan, lali dan sebagainya. Itu semua tak persempit, tak gampangno ning omah tak kei kotak amal. Tak tulisi sedekah. Monggo jenengan praktekno. Jenengan nggih kotak. Dadi ra kudune masjid kotake. Tulis di temeriku sedekah. Cung, anak yang punya anak dilatih. Setiap pagi mau berangkat sekolah, masukkan 500 di situ ya. Masukkan 500 di situ. Itu cara Jawane koyok ngelatih anak niki. Nah, jadi ning omah iku ning pojokan to ning ndi ana kotak sedekah. Nek kula teng kamar, ben gak ado-ado. Langsung ning kamar kula ning ngisore tempat tidur saya. Monggo jenengan katakan. Langsung dadi kepikiran langsung tangi, langsung tak lebokno. Niku karena sulitnya kita itu melawan sifat medit, melawan sifat eman, melawan sifat kikir. Lebih baik rutin. Ndak Ustaz, saya itu sedekahnya Ramadan saja tapi langsung 1 miliar Ustaz. Ana wong ngoten misale. Di luar Ramadan saya ndak sedekah. Kalau Ramadan langsung 1 miliar. Tadi loh hadisnya, amal yang paling afdol, paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Sehingga ndak bisa nek model koyok ngono, akhirnya wong-wong sugih gek mau aku melete. Tak dadekno siji wae, somben pokoke Ramadan langsung aku sedekah 1 miliar. Mariku wis gak sarepot, gak usah sedekah-sedekahan maneh. Mboten. Bahkan teknologi memudahkan kita sing jenenge napa? Sing otomatis transfer niku napa jenenge?
auto debit nggih. Jadi wis otomatis auto debit setiap tanggal gajian, setiap tanggal sekian otomatis auto debit 10.000 misalnya loh nggih. 50.000 auto debit otomatis. Itu teknologi memudahkan kita. Pun. Lajeng di bulan Ramadan kita dilatih dengan sholat tarawih, budal di masjid. Kita dilatih sambang masjid. Kita dilatih tilik masjid, bersyukur ono Baitullah, rumah Allah. Baitullah bukan hanya di Mekah, Baitullah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tapi Allah juga menyebut rumah-rumahnya ini sebagai Baitullah. Ini Baitullah, rumahnya Allah. Pertanyaannya, selama Ramadan Masya Allah 1 bulan full datang ke masjid tarawih. Begitu Ramadan keluar, sandalnya tidak terlihat di masjid. Bahasane sandalnya tidak terlihat. Kalau tidak bisa 5 waktu, ambil 1 waktu, maghrib saja. Saat kalau pendet maghrib mawon isae teng griya, monggo. Ustadz, saya dulu sudah sekali tak tambah maghrib isya, monggo. Kalau bisa nambah waktu datangnya, kalau tidak bisa menambah kualitasnya. Kalau tidak bisa nambah kuantitas jumlah, maka tambahlah kualitasnya. Dulu saya ning maghrib mari salam langsung mulai, tak tambahi cah sampai ndonga amin amin. Dulu saya sampai amin amin, saya nambah waktu ndak bisa karena kerja. Saya bisanya maghrib isya subuh, duhur asar saya ndak bisa karena di kantor. Baik, tambah kualitasnya. Dulu sebelum amin wis mulai, sebelum dongo, saniki sampai dongo. Dulu sampai dongo langsung mulai tambah ba'diyah. Dulu sudah sampai ba'diyah, tambah nopo Pak? Dulu sudah sampai ba'diyah, dia tambah zikir. Zikirnya nopo Ustaz? Sakersa jenengan Allah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sediluk wae. Nggih. Dulu sudah sama zikir, misalnya tambah lagi. Nah termasuk jenengan ngaji ini kan menambah kualitas, bukan kuantitas. Kalau sebelumnya sudah rutin, oh iya, menambah kuantitas. Oke. Seperti ini untuk diri saya sama untuk kita semuanya. Berat Bapak Ibu, berat banget. Karena amal baik itu memang berat. Kalau amal baik itu mudah, maka tidak seru, dunia ini tidak seru, tidak seru. Sehingga amal baik itu angel, amal baik ini sulit. Kok ono tiang selama bulan Ramadan, masya Allah duki masjid 11 bulan selain bulan Ramadan, belas gak tahu nih masjid, belas tidak pernah ke masjid. Tidak apa-apa. Ini jenenge jamaah Ramadan. Ketoke pendak Ramadan. Tidak apa-apa. Aja digojloki lho nggih. Ampun digojloki. Kok digojloki ngambek, ampun. Lah, orang yang seperti ini berarti pelatihan tentang mengunjungi rumah Allah atau bersyukur ada masjid di sekitar kita. Niku gagal. Gagal dene. Tidak bersyukur karena ono masjid. Wong sing adoh teko masjid harus naik motor, harus naik mobil, harus berjalan. Kalau nek bayangno teng Mekah Madinah niku ngawasi, masya Allah. Ono sing hotele, waduh, ya Allah. Neng Mekah Madinah 5 waktu sembayang, masya Allah. Belayu hotele, waduh, ora popo budal. Begitu mulai neng Indonesia masjidnya cuman kacek pirang meter misalnya, wabut. Makanya banyak kan beredar orang hebat bukan orang yang mendaki gunung, guys. Orang hebat adalah orang yang apa lagi kakinya mudah melangkah ke masjid dan sebagainya. Boten saged Ustadz kula niku teng masjid Ustadz, aman Ustadz, pendak Jumatan. Alhamdulillah berarti ada jumatan teng masjid nggih. Misale pun kok ana tiyang gak ning masjid blas selain jumatan lho nggih. Jumatan ndak tak hitung, jumatan masih teng masjid. Ndak di masjid sama sekali, berarti dia gagal pelatihan bersyukur
karena ada masjid di sekitar kita. Masjid niku Baitullah, tempat ketenangan. Sehingga di masjid tidak boleh berbicara politik. Maksudnya tidak oleh di masjid itu berbicara tentang bisnis, usaha, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kalau ada uang berbicara bisnis, usaha, jual beli di masjid, itu maka dongakno muga-muga bangkrut. Hadise iku. Nek ana wong kelangan ning masjid, kemudian goleki barang kelangan ning masjid misalnya, muga-muga ora ketemu. Karena di masjid bukan tempat orang bingung, bukan tempat orang. Di masjid itu tempat ketenangan. Kita menenangkan diri, jenengan ning omah kok sumpek maro masjid. Ora wae sembayang Ustaz, mboten napa-napa. Kok sumpek ning omah jam 8. Jam 8 bengi budal ning masjid. Akakno terus mlebu, wis ning kene tengok-tengok sembayang, tengok-tengok. Ngoten dzikir ayem. Ayem. Wong-wong dhisik niku wong dhisik lho nggih, tiyang dhisik niku wong dhisik niku seneng gawe musola. Omahe elek tapi langsung pinggire ana musolane. Musola. Jadi keranten apa? Keranten untuk menenangkan diriku maro musola. Wong dhisik niku goleki omah cedhak masjid. Mergane napa? Ana panggonan ayem. Engko dielingno adzan cedhak. Sehingga tanah niku rumah mahal jika dekat masjid. Orang semakin menjauh dari masjid. Orang semakin menjauh dari masjid. Dulu. Tidak tahu sekarang. Nggih, tidak tahu sekarang. Pun mudah-mudahan kaki kita dimudahkan melangkah ke masjid. Nggih. Amin Allahumma. Amin. Kita tidak tahu berapa sisa waktu kita. Nggih. Tidak jaminan juga, saya ngomong di sini juga sama. Mudah-mudahan kaki kita ini nek iso nggih maghrib isya subuh dur asar ning pabrik di tempat kerja oke lah. Gak iso nggih maghrib isya lah, subuh mungkin abot tangi turu oke. Nggih. Nek gak iso isya keselen maghrib keselen saat aku mulai kerja nggih isyae. Isya ngantuk Ustaz. Nggih subuh keturun Ustaz. Gitu. Nggih, akhirnya mungkin ra temu ora budal-budal ning masjid kakek alasan mungkin nggih. Pun di bulan Ramadan kita dilatih salat sunnah. Nggih, bagaimana salat tarawih ini loh 20 rakaat. Bagaimana dengan salat sunnah kita? Nggih. Qobliyah ba'diyah monggo. Qobliyah ba'diyah monggo. Ndak iso sadak kober bangun sebelum subuh jenengan kok tangi gak iso angger dina nggih pokoke nek pas tangi gak rasa-rasen. Ustaz kula mergawe sesuke pegel ngantuk kan wonten dina libur dinten Ahad. Berarti qiyamul lail malam Ahad. Ustaz gak malam Jumat tapi malam Ahad gak apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Keranten sesuke libur aku tak qiyamul lail tak tangi jam-jam 3:30 sadurunge subuh tak sembayang kok ning ngantuk mari subuh tak turu maneh. Ndak apa-apa. Nek iso ya ampun tidur malih. Tapi nek karena alasannya adalah kok nek aku nek qiyamul lail ku mesti sesuke ngantuk saat. Nek aku ngantuk mergaweku gak maksimal. Oke, ndak usah qiyamul lail. Kerja karena kerja ini wajib. Daripada jenengan kerja kok ngantuk-ngantuk bermalas-malasan alasannya begini qiyamul lail, maka jenengan dosa mendolimi orang banyak, makan gaji buta dan lain sebagainya. Mending gak usah qiyamul lail. Qiyamul lail pas prei wae. Sesuk tanggal abang, Bu, kok bengi qiyamul lail Bu sesuk tanggal abang. Ya, kok turu mari subuh turu. Ndak apa-apa. Nggih, malam Minggu. Tonek kena sip, kalau mboten paham jenengan ana sing sisipan. Oh, sesuk sipku aman niki atau mari sip dalu misale. Mari pokoknya niku lah jenengan atur. Ndak bisa tiap hari bukan berarti meninggalkan. Tidak bisa setiap hari bukan berarti meninggalkan semuanya. Sak sempate. Motivasinya satu. Motivasinya satu. Jangan sampai Allah kecewa karena kita sudah dilatih 30 hari, sudah dibiayai, diberikan fasilitas dan tidak membekas sama sekali. Bahasa saya Allah kecewa, tapi Allah mboten, yang butuh kita bukan Allah.
bahasa saya Allah kecewa, tapi Allah betul kecewa betul. Maksudnya kita bayangkan saja seandainya kita sebagai donatur, seandainya kita sebagai pemilik uang, kemudian kita kumpulkan orang, ayo tak latih 10 wong, tak latih, tak biayai, tak ngene, ternyata ono sing gelembosi. Kita kecewa ndak? Kecewa pastinya. Tapi Allah ndak kecewa. Allah itu, kita yang butuh Allah. Allah ndak butuh kita. Kita jungkir balik koyo piye, gak ape sembayang gak apa yes, urusan kita. Tapi analognya adalah seandainya kita nggih duwe wong 10, kita latih, kita biayai. Ternyata mari ngono gelembosi. Ilmune ra dimanfaatno. Ora ono sing nempel pelatihan 1 bulan. Tentu kita sebagai penyumbang dana atau yang mensupport akan kecewa. Akan kecewa, oke? Akan kecewa. Lah niku ayo ojo jeglak, ampun jeglak. Jeglak niku udah seperti saat langsung ini. Mari saat durunge poso iku wis gak tau sembahyang sunah, gak tau poso, gak tau masjid. Mari Ramadan langsung jegrek ning masjid 5 waktu, poso angger dina ngene. Niku jeglak, bahasa kula jeglak. Jeglak niku banyak, kalau kuat Masya Allah berarti bener-bener dekne berubah drastis. Tapi nek jeglak, nek gak kuat, kaget, niku nek mudun jegrak niku biasane gak suwi. Dadi wah, aku jegrak wis iki wis nek mudun jegrak wis iku gak angel dene, angel maneh. Sehingga naiklah secara pelan-pelan. Pelan. Bahasa yang lain begini kalau saya ke orang-orang, kenapa naiknya pelan-pelan? Supaya hari esok lebih ada alasan, hari esok lebih baik. Oke, sekarang kita naik 1 step. Misalnya apa? Sebelumnya ndak badiah, qobliyah, sekarang qobliyah badiah. Naik 1 step. Tahun depan kita naik 1 step lagi. Jadi kan selalu tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun depan 2024 lebih baik daripada tahun depan 2025 lebih baik. Tapi ini langsung ini jegrek. Bingung golek naik ning ndi aku. Aku wis iki. Aku angger bengi salat qiyamul lail wis 20 rakaat misal. Aku poso angger dina, sedekah angger dina. Iki aku peningkatannya di mana ini? Peningkatannya di mana itu bingung. Akhirnya mudun kok. Mudun. Sehingga naiklah pelan-pelan. Oke. Monggo di bulan Syawal ini kita naik pelan-pelan. Napa? Istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah nggih. Amin Allahumma amin. Kados ngeten iki ngaji. Bukan dilihat jumlah. Istiqomah itu tidak dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari kebiasaan. Jenengan pengen sholat qiyamul lail istiqomah, ora penting berapa rakaat. Tidak dilihat dari jumlah rakaat, tapi istiqomah 2 rakaat. Saya pengen istiqomah duha 2 rakaat. Saya pengen istiqomah zikir. Saya kan pengen istiqomah ke masjid walaupun telat tidak apa-apa. Sehingga ngaji seperti ini istiqomah tidak dilihat jumlah. Walaupun ana wong loro sing hadir cuma wong siji wong loro, berangkat. Berangkat. Ini ujian juga. Apakah ketika yang hadir banyak, yang hadir sedikit, bagaimana engkau menyampaikan? Ini ujian untuk saya, ujian untuk yang lainnya. Jadi kita semuanya bareng-bareng berbenah. Mudah-mudahan di selesai Ramadan ini kita lebih baik ya. Amin Allahumma amin. Ini muhasabah renungan untuk saya, untuk kita semuanya, untuk jenengan semuanya. Yang kedua istiqomah di dalam amal-amal kita. niku dosa. Menungso mesti duwe dosa, mesti. Gak ono wong gak duwe dosa niku gak ono. Nggih, mesti duwe dosa. Mesti gadah dosa. Nabi tok sing diparingi sifat maksum, terjaga dari dosa. Tapi manusia selain nabi pasti dosa. Jenengan saya semuanya pasti duwe dosa. Kenapa? Memang oleh Allah manusia itu dijadikan koyok ngono, ngelakoni dosa. Kenapa? Supaya dia tidak merasa sombong, supaya dia tidak merasa suci, supaya dia tidak merasa bersih, supaya dia tidak merasa selalu di atas, supaya dia tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Sehingga oleh Allah dijadikan
kullukum khotoun, semua kalian pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tapi wa khairukum at-tawwabun, sebaik-baiknya kalian adalah yang bertaubat, menyadari kesalahannya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang merasa berdosa, yang merasa kurang, yang terus beristighfar minta ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada manusia. Ane pun saling memaafkan. Ada satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Udil afwa, jadilah kalian pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahlah orang untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Jadilah kalian pemaaf dan perintahkan orang untuk berbuat baik. Termasuk berbuat baik adalah meminta maaf. Niku berbuat baik. Meminta maaf niku berbuat baik. Jadilah kalian pemaaf. Pertama disebutkan karena memaafkan itu wajib hukumnya. Jadilah kalian pemaaf. Kalau kita tidak pemaaf berarti kita tidak menjalankan perintah Allah, kita tidak mengamalkan Al-Quran, kita meninggalkan kitab suci kita. Sehingga memaafkan niku wajib. Hudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang-orang untuk berbuat baik. Salah satu perbuatan baik adalah minta maaf. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Sinten orang bodoh? Orang yang tidak mau memaafkan dan orang yang tidak mau meminta maaf. Niku Al-Quran nyebut none wong bodoh. Kenapa wong bodoh? Karena tidak ada satu kesalahan pun, satu kesalahan manusia yang itu layak kita pertahankan di otak kita. Tidak ada Bapak Ibu. Masalah nopo? Masalah rebutan dunia kok mati baris. Tidak ada satu kesalahan orang lain yang layak kita pertahankan di otak kita. Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya wong bodoh sing isek ngeling-ngeling masih tidak mau memaafkan orang lain. Itu hanya orang bodoh karena akan merugikan dirinya sendiri, dadekno penyakit. Mudah-mudahan kita menjadi pemaaf. Wis gak usah lah nyimpen wong, ingat ya nggih. Bukan berarti melupakan loh nggih. Eling pun bel. Eling tapi wis di sepuro akhirnya ya cuman guyu tok no. Ya iki dhisik sing tahu ngidoni aku iku. Wis gak marah, tapi eling. Kalau melupakan sulit nggih. Jadi sudah kita maafkan. Mudah-mudahan kita jadi pemaaf nggih. Amin Allahumma amin. Mudah untuk mengulurkan tangan kita meminta maaf. Tidak ada satu dosa, kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun kesalahan orang lain yang layak kita pertahankan. Tidak mau memaafkannya, itu tidak ada. Itu hanya akan memberatkan diri kita di dunia, dadine penyakit, di akhirat jadinya memperlama hisab kita. Dan ini adalah orang-orang bodoh yang menyulitkan dirinya sendiri di dunia dan menyulitkan dirinya sendiri di akhirat. Al-Quran menyebutnya sebagai jahil, wong bodoh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk wong bodoh. Okay? Amin Allahumma amin. Ini muhasabah untuk saya, untuk jenengan seperti ini. Monggo jenengan sampaikan ke istri jenengan, suami, anak-anak jenengan sampaikan. Okay? Sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Walaupun kita tidak hafal Al-Quran, walaupun tidak banyak ayat yang kita hafalkan, tapi ayat kecil-kecil berusaha kita untuk mengamalkannya. Okay? Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin. Bon ngajine pertemuan berikutnya ini muhasabah renungan id nggih, oleh-oleh id istiqomah kalian din apa? Dosa. Id istiqomah dan dosa. Pulang dari sini jenengan eling-eling, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita selalu merasa dosa dan bersalah sehingga kita mudah untuk memaafkan dan minta maaf. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya
astaudiuka, menitipkan kepadamu malam tanihi, apa yang aku pelajari, fardudu ilayya, kembalikan kepadaku indah hajati ilaihi, ketika aku membutuhkannya, wala tunsinihi, dan jangan jadikan lupa, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya walil mu'minin amin. Ngapunten wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.